Majelis Jemaat GKJW Jemaat Malang mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Juga kepada warga yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih, ini ada beberapa ralat dari Warta Jemaat. Yang pertama tentang ibadah Patuhen, ada di halaman 3 di kelompok 4. Harinya Selasa, tempatnya di keluarga Ibu Ujiati, Bapak Ujiati. Pelayannya yang semula Bapak Happy diganti Bapak Danang Ardianto. Kemudian kelompok 8, tempat dan waktu juga sama, pelayannya diganti Bu Santi diganti oleh Bapak Sisdwi. Kemudian ibadah penghiburan di kelompok 4 diadakan nanti sore jam 18.30 di kediaman almarhum Bapak Karmanto, Jalan Bukit Barisan nomor 19. Pada hari ini juga ada ibadah wanita yang akan dilaksanakan di Jalan Pelabuhan Tanjung Kamal. Kami mohon kehadiran ibu-ibu setelah ibadah pagi. Yang ingin bersama-sama berangkat dari gereja, kami sediakan kendaraan. Sekian warta lisan dari kami. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pagi ini tanggal 16 Juli 2023 merupakan ibadah Pekan Kebangunan Wanita dengan tema Peran Wanita GKJW dalam Keluarga Kerajaan Allah, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niki Widyaningrum. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita lihat tayangan video berikut. Salam Patunggilan. Saya Pendeta Suwiknyo Suwondo, pernah melayani di GKJW Malang tahun 1989 sampai 1995. Kesan kami terhadap Jemaat Malang waktu itu memang secara fisik di depan gedung gereja itu masih becek ya, belum seperti sekarang. Kemudian secara organisasi kami pertama kali membuat Ortala. Secara program kami juga pertama kali mengajak membuat PKT, sehingga kesan kami Jemaat Malang ini sebuah jemaat yang terus gampang untuk diajak maju, gampang untuk diajak mengikuti pola pikir, pola penataan, manajemen menurut ketentuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Itu kesan kami. Kemudian pesan kami yang pertama, pasti diharapkan jemaat ini tetap hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada, sehingga bukan kebetulan kalau waktu itu para pendiri Gereja Malang ini gerejanya ditempatkan bukan di pinggir jalan tetapi di kampung. Itu maksudnya supaya gereja itu mudah dan harus bersosialisasi dengan masyarakat yang ada, dan itu yang menurut saya perlu terus dikembangkan. Jadi hadir untuk masyarakat, tidak hanya untuk jemaat. Kemudian yang kedua, saya kira sampai sekarang yang terus dikembangkan adalah bahwa jemaat ini berupaya untuk menjawab kebutuhan dari warga jemaat ya, sehingga dinamika yang terjadi dalam kehidupan warga itu selalu berupaya untuk diwadahi dan diwujudkan dalam PKT-nya, program kegiatan tahunan. Lalu pesan kami yang ketiga
apa yang telah kita lakukan bersama sampai saat ini, kekompakan pelayanan pendeta, penatua, diaken, dan seluruh warga jemaat, ini memang terus harus kita kembangkan. Karena disitulah kekuatan kita dalam membangun, menata kehidupan jemaat ini. Lalu yang keempat, pesan saya, pasti harapan kita tidak hanya secara fisik yang kita tata memadai kebutuhan dari pelayanan kita, tetapi juga secara rohani terus kita kembangkan, sehingga jemaat semakin mengenal firman Allah, semakin dimampukan untuk menerjemahkan firman itu dalam kehidupan yang nyata. Selamat ulang tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-100. Bukan umur yang pendek, tetapi biarlah dengan ulang tahun 1 abad ini kita semakin merasakan betapa Tuhan mengasihi jemaat ini dan semakin dipacu untuk terus bergerak maju mengikuti perkembangan zaman, dengan terus juga mengikuti jejak dari Kristus kita yang hadir untuk dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya Pendeta Sumardiono ikut berbahagia dengan hari ulang tahun ke-100 GKJW Jemaat Malang. Saya dan keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun. Harapan saya sederhana saja, biarlah jemaat Malang dari hari ke hari juga ke depan semakin dimampukan untuk mempraktekkan yang Kristus kehendaki. Kiranya Tuhan terus menyertai GKJW Jemaat Malang. Terima kasih. Demikian videonya. Bapak Ibu, ada yang sedikit terlewatkan, yaitu untuk penekanan warta ibadah perjamuan kudus pembangunan. Ini ada di halaman 5, akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus di ibadah jam 7 pagi dan 17. Untuk cawisan dilaksanakan di ibadah Patuen. Kemudian untuk pelayan cawisan di ibadah Patuen akan diadakan persiapan yang dilaksanakan besok hari Senin tanggal 17 Juli jam 18. Kemudian mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa besok tanggal 19 kita akan jalan sehat yang akan dimulai pukul 5.30. Monggo kita rame-rame memeriahkan HUT kita. Yang belum mempunyai kupon boleh membeli melalui ketua kelompok masing-masing. Sekian, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari KPJ 29 bait 1 sampai 5. Sumangga sowan Gusti. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama mengawali jalannya ibadah pembukaan Pekan Wanita Gereja Kristen Jawetan pada hari ini dengan sebuah pengakuan demikian. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan bumi beserta isinya, yang berlimpah-limpah berkat dan pemeliharaannya, serta yang tidak pernah berkesudahan kasih setia yang ditunjukkannya kepada kita. Marilah kita terima salam berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya bersama-sama umat kepunyaannya sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Wanita adalah sosok yang sering disebut sebagai bagian dari tulang rusuk laki-laki, mitra yang sepadan yang telah dipersiapkan Tuhan sejak awal sebagai penolong baginya. Jika demikian, apakah wanita hanya akan dilibatkan saat para laki-laki membutuhkan pertolongannya? Lalu, bagaimana jika wanita membutuhkan pertolongan? Siapa yang disiapkan oleh Tuhan menjadi penolong bagi dirinya? Siapakah wanita itu? Wanita ini adalah sosok yang sering mendapat tempat nomor 2 dimanapun dia berada. Konon katanya, karena godaan wanita yang bernama Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan semua manusia yang hidup di dunia menanggung warisan dosa. Tidak heran jika jauh lebih banyak penilaian negatif yang dalam diri wanita. Hanya karena secara fisik kekuatannya tidak sebanding, wanita dianggap lemah dan tidak berdaya dalam melakukan segala. Bukankah dalam kekuatan dalam diri manusia tidak hanya bisa diukur dari fisiknya saja, bukan? Siapakah wanita itu? Wanita adalah mitra yang sepadan yang diciptakan Tuhan sebagai penolong, bukan sebagai sosok yang hanya akan dihadirkan dan dilibatkan ketika dirinya dibutuhkan. Ketika dia membutuhkan pertolongan, siapapun itu dapat menjadi alat penolong bagi dirinya. Karena setiap orang memiliki kesetaraan, ada kalanya dia berperan sebagai penolong, ada kalanya dia membutuhkan pertolongan. Jika wanita disebut sebagai penggoda dan sumber dari segala dosa, bukankah itu hanyalah bagian dari peristiwa yang diceritakan, yang tidak hanya bermakna tunggal, bukan? Kekuatan wanita adalah ketika dirinya juga mampu terlibat dalam berbagai perasaan, melengkapi segala pemikiran dengan perasaan. Ya, pada saat inilah kita semua diajak untuk menghayati peran wanita GKJW dalam keluarga kerajaan Allah. Marilah Bapak Ibu kami undang untuk berdiri untuk menyanyikan Mars Wanita GKJW. Bersatu wanita
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, budaya patriarki, budaya dominasi, budaya superioritas seringkali membuat kita memandang sesama kita lebih rendah daripada diri kita sendiri. Sehingga dalam konteks kebersamaan kita, dalam keberagaman, lahirlah kekerasan, diskriminasi, dan stigma atau labelisasi. Maka hari ini Bu Bapak dan Saudara, kita yang menghayati, kita yang menyadari bahwa memperjuangkan hidup untuk tetap berada di dalam kekudusan di hadapan Tuhan bukan sesuatu hal yang mudah. Dalam upaya kita sekuat apapun berupaya dan memperjuangkan hidup baik dan bisa melihat sesama sebagai saudara yang memiliki posisi yang setara, membuat kita seringkali tidak mampu melakukannya, membuat kita jatuh dalam godaan untuk melakukan dosa dan pelanggaran terhadap sesama, dan itu juga adalah wujud dosa kita kepada Tuhan. Maka marilah di dalam ibadah kita hari ini sejenak kita melihat keberadaan diri kita yang dipenuhi oleh dosa dan pelanggaran, dan mari kita bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita menghayati diri, kita melihat kehidupan kita di masa lalu dan di masa kini, dengan sejenak kita memasuki saat hening. Allah kami yang baik, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Hingga pada di titik ini Tuhan, kami menyadari betapa hidup kami ditopang oleh saudara, oleh sahabat dan teman, rekan perjalanan dalam kehidupan kami. Engkau yang hadirkan mereka di sisi kami sebagai para penolong yang sepadan dalam perjalanan hidup kami. Engkau juga yang menghadirkan ciptaan-Mu yang merupakan gambar dan citra Allah yang sempurna, sehingga kami dapat hidup hingga hari ini, kami dapat menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan luar biasa. Hanya saja Tuhan, kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, nyatanya kami belum dapat senantiasa melihat, memandang, memperlakukan saudara, sahabat, semua ciptaan yang telah Tuhan hadirkan di sisi kami sebagai kawan dan saudara yang sepadan. Seringkali atas nama kepentingan kami, atas nama dominasi kami sebagai manusia yang angkuh, manusia yang arogan, manusia yang superior, kami menganggap sesama kami yang lain lebih rendah. Kami memandang sesama kami yang lain sebagai warga kelas 2. Kami tidak memperlakukan mereka dengan hormat, kami tidak memperlakukan mereka dengan kasih, bahkan juga mungkin tidak menganggap mereka ada. Kalaupun ada, hanya untuk demi kepentingan kami. Maka hari ini Tuhan kami menyadari betapa cara pandang ini seringkali kemudian melahirkan kekerasan demi kekerasan, baik kepada sesama dan kepada alam yang Tuhan hadirkan juga kepada kami sebagai sesama kami yang sama dan setara. Maka hari ini Tuhan kami memohon pengampunan. Ajar kami untuk kembali melihat, menghayati hakikat penciptaan yang telah Tuhan ajarkan dalam hidup kami, bahwa kami masing-masing dipanggil, dihadirkan menjadi penolong yang sepadan bagi sesama kami. Kami dihadirkan untuk menjadi penopang bagi yang lain, sehingga kami dapat hidup dan membangun kehidupan bersama dengan baik, membangun kehidupan bersama sehingga setiap
ciptaan Tuhan, bisa menghayati dirinya secara utuh. Maka Tuhan, setiap kegagalan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, ketidakmampuan kami untuk melihat sesama kami sebagai citra dan gambar Allah, kami memohon pengampunan. Dan biarlah dalam ibadah kami hari ini, bersama kami melihat diri kami dengan jujur, tetapi kami juga mau melihat kehidupan kami di masa depan yang telah Tuhan rancang dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kasih pengampunan, seperti halnya Kristus yang telah mati tersalib bagi pengampunan kami. Engkau yang seharusnya menyediakan penghukuman bagi kami, nyatanya Engkau menyediakan jalan pengampunan, sehingga kami boleh dianggap sama seperti Engkau Allah yang Maha Baik. Maka Tuhan, kami serahkan setiap doa permohonan kami dalam iman kami kepada Yesus Kristus, Sang sumber sukacita, sumber pengampunan. Kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa dalam situasi apapun kita hari ini, kehidupan di masa lalu kita, Yesus Sang Terang yang mulia hadir dalam kehidupan kita, menuntun kita untuk menempuh perjalanan hidup baru bersamanya. Kita bersama menyanyikan lagu dari NKP nomor 10 bait 2 dan 3. Terang kasih Tuhan, kita akan menerima berita pengampunan dan juga petunjuk hidup baru. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Berbahagialah setiap umat kepunyaan Tuhan yang mau mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan dengan jujur dan dengan penuh ketulusan hati. Karena hanya dengan kejujuran dan ketulusan kita memohon pengampunan kepada Tuhan, kita mendapatkan anugerah pengampunannya. Sebagaimana firman-Nya yang menjadi berita anugerah yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Efesus 2 ayat 4 dan 5. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan salam damai ke sebelah kanan, kiri, depan, belakang sebagai tanda kita dalam komitmen mewujudkan kehidupan baru dalam perdamaian, dalam terang kasih Kristus. Sambil bersama-sama kita akan menyanyikan lagu dari PKJ nomor 265, baitnya yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Ya Bapa, atas perkenan-Mu pada kami semua, sehingga kami pada pagi hari ini dapat beribadah di gereja ini dalam keadaan baik. Kami akan membaca firman-Mu Bapa, kiranya Bapa memberi kami hikmat, pengetahuan dan tuntunan sehingga kami dapat memahami apa yang Bapa sampaikan kepada kami. Berkati kami untuk bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Bapa juga memampukan kami untuk memancarkan firman-Mu dalam segala aktivitas kami. Bapa, berkati pula Ibu Pendeta Niki Widyaningrum yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar segala yang disampaikan Bapa hanya seturut kehendak-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman pada pagi hari ini akan diambil dari dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Tetapi sebelum itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 59 bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
kita pagi hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan.
Bacaan yang kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang cerita Ibu Bapak, pasti itu sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya sampai dengan hari ini Ibu Bapak, sampai dengan waktu ini, ada berapa banyak cerita sudah kita dengar atau kita bagikan kepada orang sekeliling kita hari ini. Pasti sudah cukup banyak. Dalam perjumpaan kita dengan warga, dengan teman, dengan sahabat, mungkin kita mengawali pertemuan dengan pertanyaan, apa kabar, bagaimana kabar keluarga, mungkin bercerita ada di sana, ada di sini, kemudian bagaimana kondisi mereka masing-masing, apakah baik-baik saja, gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sepele, yang sederhana, sampai dengan sesuatu percakapan yang mendalam. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada sesuatu yang mengganggu? Apakah ada sesuatu yang bisa kubantu? Hari ini Bu Bapak, misalnya tadi pagi ketika saya ada di konsistori, saya bertemu dengan Bu Rini, karena Bu Rini koordinator, kemudian kami bercakap-cakap, saya baru tahu Bu Rini ternyata asal dari Sumber Pakem, dari Pepandan Paleran. Kebetulan saya pernah berkunjung ke sana karena saya berpelayanan di 1 MD. Ini informasi yang baru. Saya mendapat cerita juga sedikit tentang sejarah Paleran. Informatoris, saya menjadi tahu, saya kenal lebih sedikit tentang Bu Rini, asalnya dan bagaimana keluarga di sana tinggal. Dan saya percaya Bu Bapak, kita dibangun dalam cerita, dalam kehidupan kita. Cerita memang bukan hanya untuk anak gitu, tetapi cerita juga membentuk kehidupan kita sebagai orang dewasa. Banyak cerita tadi dari hal yang sederhana, yang sepele tentang kabar, tentang situasi-situasi yang kita hadapi sampai dengan pergumulan yang mendalam. Kita manusia juga katanya disebut sebagai manusia yang penyuka cerita. Kita juga dibentuk dari cerita. Berdasarkan cerita seseorang, Bapak Ibu, harga saham bisa naik, bisa turun. Gitu. Itu berdasarkan cerita saja. Salah satu produk karya misalnya warga jemaat yang awalnya tidak dikenal cukup banyak, tetapi ketika dipasarkan dengan latar belakang, dengan sedikit cerita yang menyertai, misalnya ketika sebungkus kopi diceritakan bagaimana para petani kopi menanam, menjagai kopi, kemudian merawat kopi ini bagaikan anaknya sendiri, kemudian mengolahnya dengan penuh cinta. Ketika itu diceritakan, ternyata sang pembeli kemudian jadi tahu ada cerita yang indah, ada cerita yang mendalam di balik sebungkus kopi. Sehingga kemudian itu membuat rasa ingin tahu bagaimana dengan rasanya, bagaimana juga dengan pengalaman ketika kemudian kita menikmati kopi yang mungkin kalau kita tidak tahu cerita di baliknya rasanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika tahu cerita di baliknya, tantangan pergumulan para petani kopi untuk menjadi mandiri misalnya, mereka bisa menjual hasil karyanya, itu kemudian menantang kita kemudian juga untuk bisa menjadi penikmat yang baik. Itu dari cerita Ibu Bapak. Saya juga bertumbuh dari cerita Ibu Bapak.
secara khusus saya mau membagikan pengalaman saya. Saya cukup sering diajak ngobrol sama ibu saya. Ketika biasanya sambil menjaga toko yang kecil begitu, saya membantu ibu, kemudian sering kali diceritani tentang pengalaman temannya dulu di sekolah, begitu, teman SMP atau SMA begitu, yang pada waktu itu mengalami dislokasi. Jadi rahangnya bergeser karena menguap, sehingga tidak bisalah menutup mulutnya. Dan apa yang dilakukan oleh teman ibu saya ini, dia pergi ke dokter dan kemudian dokter ini menampar pipinya. Kemudian temannya ibu ini bisa lagi menutup mulutnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin ibu saya lupa, tetapi itu diceritakan berulang kali, lebih kalau 3 kali. Sehingga cerita itu begitu melekat dalam ingatan saya tentang teman ibu saya yang menguap tidak bisa nutup, terus bisanya nutup itu dikaplok sama dokternya. Itu melekat Bapak Ibu. Dan saya pikir saya juga pada waktu itu belum pernah dengar ada cerita itu. Suatu kali ketika saya studi di Jogja, saya pergi mau mengikuti ibadah PA bersama teman-teman. Saya biasa saja Bapak Ibu, kemudian saya menguap, mulut saya tidak bisa nutup Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu itu pengalaman pertama saya. Dan tentu saja karena itu pengalaman saya pertama kali saya agak panik. Tetapi saya ingat bahwa ibu saya berulang kali bercerita tentang temannya yang mengalami hal yang sama. Sehingga kemudian itu membawa sedikit ketenangan pada saya. Saya tidak lagi menjadi panik, meskipun orang-orang di sekeliling saya memang panik. Ada mbah-mbah, ada bapak ibu yang siap-siap untuk PA, jadi sibuk mengeluarkan minyak-minyaknya, ngoten segala macam minyak dikeluarkan, minyak kapak, minyak angin, kemudian untuk memijati saya. Mungkin berpikir saya mengalami serangan darah tinggi, ngoten nggih, atau kemudian gangguan saraf dan lain sebagainya. Semua sibuk. Saya pada waktu itu memang pertama kali mengalami, tapi saya sedikit tenang karena saya tahu, oh ibu tahu cerita iki. Oh dan oke, karena orang lain pernah mengalami, saya mengalami hari ini. Oke, saya cari teman saya, Mas tampar gitu ya. Saya karena ingat bahwa oh itu dulu bisa nutupnya kalau dikaplok, ngoten nggih. Saya cari teman saya, kakak kelas saya bilang kebetulan yang hadir, Mas. Saya bilang begini, tapi mungkin karena dia tidak tega, ngoten nggih, masuk dadak moro ngaplok ngoten. Jadi ditepuk-tepuknya pipi saya nih tanpa kemudian berdampak apapun. Kemudian tidak ada pilihan lain, kemudian saya berjalanlah ke rumah sakit. Saya cari UGD karena perjalanan saya dari satu tempat itu menuju rumah sakit itu lawan arus, sehingga saya tidak bisa naik apapun, berjalanlah saya dengan mulut terbuka Bapak Ibu. Cukup panjang tapi baiklah saya nikmati. Teman saya yang awalnya prihatin di perjalanan mulai menertawakan saya. Ya sudahlah saya menikmati. Di sana kemudian saya dibantu dokter di UGD, kemudian saya bisa menutup mulut pada akhirnya setelah perjalanan cukup panjang. Tapi satu hal yang saya ingat adalah betapa cerita ibu saya kemudian yang mungkin secara tidak sengaja itu diceritakan dan berulang kali Bapak Ibu. Mungkin buat ibu saya itu ini suatu pengalaman yang tidak biasa sehingga memang perlu diceritakan ngoten nggih. Yang lucu tetapi juga mengherankan. Tetapi kemudian ketika terjadi pada saya kemudian menjadi bersyukur. Setidaknya cerita yang disampaikan oleh ibu saya yang mungkin bagi ibu saya remeh-temeh ngoten nggih, yang tidak serius banget ngoten nggih. Tetapi kemudian membuat saya tenang ketika saya menghadapinya atau bahkan membuat saya tenang ketika saya kemudian mengupayakan solusi. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita dari cerita yang sederhana, cerita yang tidak terlalu penting, sampai dengan sebuah cerita yang mendalam, kita semua dibentuk dan dibangun. Sebuah cerita rakyat Bapak Ibu di Jepang, juga mengisahkan bahwa setiap orang ketika menuju ke pintu keabadian, ketika seorang itu meninggal kemudian menuju ke pintu keabadian, di sana ada petugas yang akan bertanya, 5 cerita penting dalam hidupmu. Dan kemudian setiap orang yang bisa menjawab 5 pertanyaan itu kemudian nanti bisa masuk dengan bebas.
5 cerita penting. Kalau kita boleh bertanya hari ini, apa 5 cerita penting berkenaan dengan kehidupan kita? Mungkin kita bisa mengingat di masa kecil kita, apakah kita menjadi kanak-kanak yang diterima dan disambut di tengah keluarga, ataukah yang mungkin mengalami penolakan? Ketika kita bertumbuh, apakah kita menjadi kanak-kanak yang bahagia, yang gembira, yang bersukacita, yang memiliki teman-teman banyak, ataukah kita adalah kanak-kanak yang mungkin mengalami bullying dan kemudian bertumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri atau menjadi anak yang gampang putus asa? Bagaimana juga dengan perjalanan kita ketika kita memasuki kehidupan keluarga? Apakah kita memiliki keluarga yang bisa berkomunikasi, bisa bercerita dengan merdeka, dengan bebas menjadi diri sendiri, ataukah kita adalah bagian dari keluarga yang juga menjadi korban dari sebuah kekerasan, ataukah kita malah menjadi pelaku dari sebuah kekerasan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal itu setidaknya mengingatkan kita bahwa kita sedang dibentuk dari cerita-cerita dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam perjalanan kehidupan iman kita, Bapak Ibu, bahwa perjalanan kehidupan iman kita hingga hari ini kita bersyukur bahwa kita dibimbing, kita dipimpin oleh banyak cerita tentang kasih Allah dan penyertaannya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Melalui Alkitab, melalui cerita para pamong, melalui cerita orang tua, melalui dampingan orang tua, melalui dampingan pendeta, anggota majelis jemaat, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Kita melihat bahwa ada banyak kisah cerita di dalam Alkitab. Secara khusus misalnya ketika Tuhan Yesus dalam banyak kesempatannya, dalam perjumpaannya dengan para murid dan orang-orang banyak yang mengikuti dia menggunakan misalnya metode bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Seperti halnya yang kita baca misalnya dari Injil Matius hari ini dan dari banyak bagian kitab yang lain. Kita bisa melihat, membayangkan bagaimana ketika Tuhan Yesus keluar dari rumah, dia duduk di tepi danau, kemudian banyak orang berbondong-bondong mengerumuni dia. Sehingga kemudian ia naik perahu, duduk di situ, orang banyak ada di pinggir pantai. Kita bisa membayangkan betapa banyak orang haus akan cerita Yesus Kristus. Tentang berita, pesan apa yang mau dibagikan hari ini. Apa yang mau diajarkan kepada mereka hari ini. Dan kita bisa melihat dari bagian kita tadi tentang perumpamaan, tentang tipe tanah yang menerima benih. Dikatakan biasanya Yesus Kristus kalau menyampaikan perumpamaan, namanya perumpamaan Bapak Ibu ini bukan sesuatu yang real, tetapi memang Tuhan Yesus selalu memakai konteks situasi yang dekat dengan kehidupan para murid dan juga orang banyak pada waktu itu untuk kemudian menceritakan itu. Sehingga kemudian ia memakai misalnya dalam bagian kitab kita tadi adalah kisah tentang seorang penabur. Menjadi penabur, petani adalah aktivitas sehari-hari masyarakat Yahudi. Nah, di dalam bagian kitab kita tadi kemudian ia menceritakan ada 4 tipe tanah yang menerima benih yang sama dari seorang penabur yang sama. Gitu. Yang pertama adalah tanah yang ada di pinggir jalan, yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu, yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri, dan keempat adalah tanah yang baik. Seorang penabur adalah seorang yang mengharapkan bahwa dari buah yang ditaburkan, dari benih yang ditaburkan akan menghasilkan tanaman yang baik, yang kokoh dan kemudian berbuah. Tentu saja harapan itu harapan yang menyertai seorang penabur, karena benih yang ia punya juga benih yang sama. Tetapi nyatanya di dalam perikop tadi juga dijelaskan bagaimana kemudian tanaman itu ada yang kemudian mati sebelum berbuah, ada yang dimakan burung sebelum bertumbuh karena tanahnya berada di pinggir jalan, ada yang layu karena panas matahari, dan kemudian ada yang terhimpit semak berduri, dan ada yang tumbuh pun itu berbuah dengan ragam hasil. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus Kristus menjelaskan apa maknanya. Tetapi bagi saya menarik Bapak Ibu bagaimana tentang Yesus Kristus mengajar, bercerita, bertutur
tentang apa yang kemudian seharusnya dibangun dalam kehidupan umat, yaitu tentang bagaimana Yesus Kristus selalu mengajak para pendengar itu menjadi bagian dari ceritanya. Tuhan Yesus tidak selalu harus mengatakan ini yang harus kamu lakukan, itu yang tidak kamu lakukan, yang do dan don't. Ini yang jangan, ini yang seharusnya. Dari beberapa cerita yang saya baca, metode bercerita ini bagi saya sangat dekat. Mengajak kita bersama ketika kita mendengar sebuah cerita, aku nduk tanah yang bagian apa ya? Atau tanah yang seperti apa ya? Tanpa kemudian Tuhan Yesus mengatakan yang begini dan begitu. Tetapi setiap pendengar kemudian menjadi bagian dari cerita itu. Cerita itu juga tidak selalu menghakimi. Kita mengingat ketika ada banyak orang Yahudi yang kemudian menemukan ada seorang perempuan yang berzina. Kemudian orang Yahudi ini kemudian datang kepada Yesus mengatakan menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, seorang perempuan yang ditemukan berzina dia harus dirajam, dia harus dilempari batu. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus tidak selalu memberi jawaban Bapak Ibu. Tetapi kemudian dia menulis di tanah dengan jarinya dan kemudian dia mengatakan siapapun yang merasa lebih berdosa dari perempuan ini, maka dialah yang melempari batu terlebih dahulu. Setiap orang yang mendengar ceritanya itu menjadi bagian dalam kisah itu. Dan kemudian merenungkan dengan lebih dalam, bertanya, bahkan menggali lebih dalam, kalau begitu apa yang seharusnya saya lakukan? Apa yang seharusnya saya pilih? Apa yang seharusnya saya tetapkan? Tidak menghakimi meski menceritakan sebuah kebenaran. Kita juga mengingat Bapak Ibu, kisah di dalam Perjanjian Lama tentang ketika Raja Daud ditemukan melakukan dosa. Nabi Nathan diutus oleh Allah kemudian untuk mengingatkan Raja Daud tentang apa yang menjadi kesalahannya. Nathan menggunakan perumpamaan tentang seorang yang kaya yang mencuri dan membunuh domba milik orang miskin. Dari cerita yang sangat pendek dan singkat itu, apa yang terjadi pada Daud? Mungkin tanpa dia merasa dihakimi, dia tahu siapa raja yang tamak, siapa raja yang serakah, siapa seorang kaya yang mencuri dan membunuh domba milik sang miskin. Dari situlah kemudian Raja Daud kemudian menyadari dirinya dan kemudian bertobat. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga apa yang di dalam bagian kitab Roma kita dinyatakan. Paulus menyatakan ada dua model kehidupan para murid dan orang percaya. Orang yang hidup dalam pimpinan kedagingan yang begini-begini-begini, orang yang hidup dalam pimpinan roh yang begini-begini-begini. Kemudian ia menyatakan bahwa hidup dalam keinginan roh membawa hidup dalam damai sejahtera. Saya jadi mengingat Bapak Ibu ini juga sebuah lagu di masa anak-anak yang mungkin Bapak Ibu juga mengingat. Di dalam surga ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api ke neraka, jiwamu mati selamanya. Tapi yang sempit dalam surga, hidup berglori, haleluya. Itu pilihan Bapak Ibu. Dalam lagu itu tidak ada sebaiknya ke sinilah, sebaiknya yang sempit, tapi kamu hidup dalam surga. Artinya dalam kesulitan, dalam tantangan imanmu, tapi kami hidup dalam surga. Tidak, tapi lagu itu seperti tawaran. Di dalamnya setiap kita yang menyanyi, kita diajak berpikir, menggali lebih dalam. Iya, sakjane hidup dalam surga itu menyenangkan, tapi sempit Lah terus piye? Kata Paulus, kalau hidup dalam roh, kamu harus mati secara kedagingan, dalam kuasa-kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Nah ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, cerita Bapak Ibu yang tanpa menghakimi meskipun menceritakan kebenaran menjadi penting dalam kita membangun budaya tutur. Secara khusus dalam bulan keluarga ini kita diingatkan bahwa kita ini sedang ditantang kemajuan
teknologi yang membuat kita semakin terpisah, kita yang lebih banyak tersekat dengan kesibukan gadget kita masing-masing, kemudian seberapa banyak cerita sudah dibagikan di dalam keluarga kita, dari hal yang sederhana, yang remeh-temeh, sehingga dalam cerita-cerita yang lebih besar. Bagaimana juga dalam keluarga, kemudian di sana diceritakan tentang kebenaran-kebenaran kasih Allah, tentang cinta Allah yang luar biasa. Apakah itu sudah dituturkan? Apakah itu sudah diceritakan? Dalam Pekan Kebangunan Wanita, kita juga kembali bertanya seberapa peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan keluarga. Kalau berkenaan bertutur Bapak Ibu, ini yang mungkin seringkali Bapak Ibu dengarkan ya, bahwa perempuan itu katanya berbicara lebih banyak, ngoten nggih. Kalau perempuan itu katanya 20.000 kata, ngoten nggih, satu hari, kalau laki-laki itu hanya 7.000 katanya. Bener napa mboten Bapak Ibu? Niki sing mesti ngendikan bapak-bapak nih, menceritakan istrinya masing-masing. Tapi mitos, untungnya mitos itu Bapak Ibu. Misalnya di rumah saya merasa suami saya lebih cerewet dibanding saya Bapak Ibu. Untung enggak ada. Ya, artinya bahwa ya jelas yang pertama bahwa itu mitos Bapak Ibu. Berkenaan dengan situasi bahwa mungkin itu salah satunya, ngoten nggih, label, stigma tentang perempuan. Dalam intro itu tadi dikatakan bahwa perempuan seringkali hanya nomor kesekian, nomor 2 dan lain sebagainya, ngoten nggih. Berkenaan dengan relasi dan posisi di dalam keluarga. Misalnya perempuan itu berkaitan hanya dengan 3M. Apal nih Bapak Ibu, nopo? Maca, mana, masak, 3 ur Bapak Ibu. Dapur, sumur, kasur, ngoten nggih. Terus 5 wonten malih kula menemukan ono 5 tunggu omah, olah-olah, momong bocah, asah-asah, terakhir napa Bapak Ibu? Melumah. Label Bapak Ibu, stigma yang ditanamkan pada perempuan memang seringkali menyebabkan betapa posisi keberadaan perempuan menjadi tidak penting, menjadi kurang penting. Sehingga mengapa dalam sejarah selalu yang diceritakan adalah sejarah laki-laki. Alkitab juga disusun dalam budaya sejarah laki-laki. Sehingga mengapa kemudian apa benar sih Hawa dulu yang menawarkan kepada Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat? Apakah benar ceritanya begitu? Cerita ini dibangun dalam tradisi laki-laki Bapak Ibu, sehingga kalau perempuan kemudian dianggap yang bersalah, ya harusnya kita bisa pahami wong yang nulis bapak-bapak, ngoten nggih. Sama kalau ibu-ibu disalahkan juga enggak mau kan, pasti kalau ibu-ibu yang nulis pasti waktu itu Adam yang nawari dulu begitu kan. Karena berhubung yang nulis bapak-bapak ya perempuan yang kemudian jadi kambing hitamnya Bapak Ibu. Artinya bahwa budaya tradisi kita dibangun dalam tradisi sejarah laki-laki, sehingga kemudian mengapa dalam bahasa Inggris itu kalau sejarah itu kan his story. His itu laki-laki, story itu cerita. Ceritanya cerita laki-laki gitu. Sehingga pernah satu kali Bapak Ibu saya menemukan buku judulnya Her Story. Wah, ini menarik karena biasanya his niku milik laki-laki, cerita sejarah selalu milik laki-laki. Lah ini Her Story. Sejarah cerita yang ditulis oleh para perempuan tentang peran-peran perempuan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan spiritualitas umat, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat. Menarik buku itu karena hendak menggugat sejarah cerita yang banyak diungkapkan dari perspektif laki-laki. Nah, dalam Pekan Kebangunan Wanita ini dan juga bagi saya semua keluarga baik perempuan dan laki-laki, kita diajar untuk terus menekankan budaya tutur. Mari kita melihat ada seberapa banyak waktu dalam kehidupan keluarga kita kemudian menjadi cara kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan lebih baik, dengan orang-orang di sekeliling kita untuk menumbuhkan pengharapan di tengah keterputusasaan. Dalam bagian Yesaya tadi dikatakan semak duri menjadi pohon sorban.
Sesuatu yang digambarkan dari suatu kondisi yang putus asa kemudian berpengharapan. Situasi yang penuh dengan kegelisahan dan kemuraman menjadi suatu yang berpengharapan. Ada berapa banyak waktu di dalam keluarga kita, ada berapa banyak waktu bagi para ibu lewat budaya tutur, melalui budaya cerita juga berbagi tentang kehidupan dan kasih setia Allah dalam kehidupan masyarakat dan sesama. Dan tentu saja panggilannya bukan hanya sekedar bercerita melalui tutur kata, tetapi kisah-kisah ini juga harus diwujudkan dalam kehidupan sikap perilaku kita, dalam buah yang dihasilkan dari setiap firman yang kemudian melekat di dalam kehidupan kita, berakar dan berbuah. Tentu saja ada banyak perjuangan Bapak Ibu dalam mewujudkannya, tetapi pimpinan Roh Kudus menurut Rasul Paulus tadi akan terus mendorong kita untuk berpengharapan kepada Tuhan, menjadi bagian dalam cerita dan kisah perjalanan kehidupan dunia ini. Setiap perempuan dan laki-laki kemudian terlibat menjadi bagian cerita dalam pembangunan jemaat Tuhan, misalnya di Jemaat Malang yang berusia 100 tahun, menjadi bagian dari cerita pembangunan kesejahteraan masyarakat di tengah kehidupan sekelilingnya, menjadi bangunan dari cerita yang dibangun di tengah keluarga kita masing-masing. Hari ini Bu Bapak selama 2 hari di Majelis Agung dilakukan Lokakarya Dalang Muda. Ada beberapa teman sahabat yang hadir hari ini. Kita ingin meneguhkan kembali tentang budaya tutur melalui warisan budaya yang dititipkan oleh leluhur kita untuk hari ini kita uri-uri. Budaya tutur tentang nilai-nilai kebaikan yang bisa diwujudkan dalam metode, dalam ragam apapun. Meskipun kemarin saya juga bertanya, dalang itu apa enggak ada yang perempuan ya? Ternyata banyak Bapak Ibu, saya yang belum tahu. Artinya itu sesuatu yang menarik. Artinya bahwa setiap kita dipanggil untuk pencerita yang bisa membangun kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, kehidupan sesama, kehidupan negara kita dengan lebih baik. Keterlibatan perempuan yang juga dilibatkan secara sama dan setara bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat terus membagikan cerita, selamat terus melanjutkan budaya tutur dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat melalui kata, melalui tindak tanduk, melalui sikap hidup kita, dan biarlah kemuliaan Kristus semakin nyata. Selamat terus bercerita membagikan kasih Tuhan, dan biarlah penyertaan Kristus semakin nyata, membangun kita bersama-sama membangun keluarga kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Yesus berpesan, dalam malam gelap kamu harus jadi lilin gemerlap. Yesus berpesan, dalam malam gelap kamu harus jadi lilin gemerlap. Pada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
dipersilakan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu pada hari ini, di mana Engkau telah memimpin jalannya ibadah pada saat ini. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberikan perlindungan dan menjauhkan dari segala bencana, malapetaka dan pertikaian antar suku, golongan dan ras. Serta kiranya Engkau satukan bangsa kami ya Tuhan, dari keanekaragaman suku dan budaya, serta pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, Wali Kota atau Bupati, hingga jajaran yang paling bawah yaitu Pak RT. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil dan terlebih takut akan Engkau, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk bagi gereja kami yaitu GKJW, baik dalam pelayanan majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Malang, yang sebentar lagi juga akan merayakan usia 100 tahun di tanggal 2 Agustus ini. Kiranya Tuhan memberikan karya pengasihan-Mu supaya nyata di dalam kehidupan kami, supaya di dalam pertumbuhan dan perkembangannya gereja kami boleh berkembang, boleh bertumbuh, dan boleh menata layani kami sebagai warga jemaat. Kami secara khusus berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Legar Hendriawan yang selama ini menggembalakan kami para umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati istri dan anaknya. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam mengemban tugas pelayanan bisa menghamba-Mu menjalani dengan sepenuh hati dan sepenuh hikmat, dan takut angkat Engkau. Demikian juga kami berdoa bagi para majelis yang tersebar di seluruh jemaat di GKJW. Kiranya Tuhan menyertai, membantu para badan pembantu yang tergabung di dalam gereja kami, baik di dalam komisi-komisi yang tersebar di seluruh GKJW. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai langkah gereja kami. Kami berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, aktivitas dan pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami serahkan segala program kegiatan pelayanan di GKJW Jemaat Malang. Kiranya selalu membawa program-program yang baru yang boleh membawa dan menjadi wadah bagi kami
sebagai warga jemaat yang siap bertumbuh di dalam iman, dan kami siap untuk berkembang bersama-sama dengan gereja kami, sehingga hanya nama-Mu yang kami patut muliakan. Demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi umat-Mu, warga Jemaat GKJW Malang. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit dan lansia. Tolong ya Tuhan akan keberadaan mereka satu persatu. Kiranya Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi umat-Mu ini, sehingga mereka bisa melakukan kembali aktivitasnya dan bisa hadir dalam ibadah seperti saat ini. Demikian juga bagi umat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan, semangat, penghiburan dalam menjalani kehidupan dari hari demi hari. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan ataupun kelahirannya. Berkati kehidupan dan masa depannya, serta kebahagiaan bersama keluarga mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa bagi anak-Mu yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan yang sepadan, yang takut akan Engkau, dan juga bagi anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau akan memberkati pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih mencari sekolah yang baru. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan membimbing dalam memilih sekolah yang baru, agar mereka mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demikianlah ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, berkati ayah dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya, berikan kesehatan, damai, sukacita, dan kesabaran dalam bekerja. Berkati ibu, berikan lemah lembut, takut akan Engkau, damai, tenang, dan kesabaran dalam perannya, dan kami anak-anaknya. Berkati dengan takut akan Engkau, peka, rajin, dan disiplin dalam menjalankan perannya. Ampuni kami yang masih banyak kekurangan dalam keluarga kami, kiranya Engkau saja yang terus menuntun dan ajari kami untuk semakin baik setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa sebagaimana yang kami pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari, saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan, sambil memuji medley PKJ 145 dan NKB 133. Bawa dengan suka.
Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala pemberian-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa menikmati hari pemberian-Mu. Saat ini kami bersama-sama telah menyerahkan sebagian dari berkat-Mu. Persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan. Terimalah dan berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Ajar kami senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Berkati juga para pengelola persembahan, berilah mereka hikmat sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Setiap cerita baik yang kita dengar tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang memelihara kehidupan kita, marilah kita tuturkan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita bagikan kembali dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan pekerjaan dan keseharian kita. Sebab nyatanya kita semua, baik laki-laki dan perempuan, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kita adalah keluarga Allah yang dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat dan rahmat. Semoga kehadiran kita, keterlibatan kita, cerita kita juga menjadi 5 atau lebih cerita terbaik yang dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Tuhan akan menuntun langkah kita untuk menjadi penutur yang baik dalam kehidupan kita, dalam ragam situasi, dalam ragam kendala. Nyatanya Tuhan hadir untuk membimbing. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dalam
berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah dan Bapa kita, damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kemampuan, kebijaksanaan, hikmat, dan penyertaan Roh Kudus, biarlah menjadi berkat bagi saudara dan saudari, kini dan selama-lamanya. Amin.